Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di kitab Al-Janaiz, kitab tulisan tentang jenazah. Kita sudah di hadits terakhir dari yang disebutkan oleh penulis di pembahasan jenazah. Kita malam hari ini insyaallah akan membaca hadis 565, demikian pula 566, dan jika masih ada waktu kita tambah hadis yang 567, 3 hadis insyaallah. Kata beliau rahimallahu taala, wan Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibn Mad'un wa atal qabr wa hatha alaihi salat hathayat wa huwa qa'im. Rawahu Daruqutni. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Katanya dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibn Mad'un, belum mensolati Utsman ibn Mad'un. Itu salat jenazah ketika Utsman ibn Mad'un meninggal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa'atal qabra. Setelah itu Nabi SAW mendatangi kubur, maksudnya setelah sholat diantar ke kuburannya. Nabi ikut ke kuburan. Maka saat dikubur, fahasa alaihi salat hatayat wa huwa qa'im. Maka Nabi SAW mengambil 3 kali tanah dan beliau taburkan ke kuburannya sebelum ditutup dengan tanah. Dia beliau ambil tanah 1 kali, kemudian beliau taburkan ke bawah, ambil lagi sekali, taburkan, ambil lagi, taburkan 3 kali. Dalam keadaan beliau berdiri. Jadi beliau waktu itu berdiri, menunduk, mengambil tanah, kemudian beliau taburkan ke bawah 3 kali. Hadits ini dipakai oleh sebagian fuqaha ahli fikih bahwa kalau kita pergi mengantar jenazah itu disyariatkan bagi yang ke sana mengantarnya sebelum tanah ditutupkan kepada orang yang meninggal yang telah ditaruh di dalam lahat ataupun dalam lubang kuburannya dan telah ditaruh papannya ataupun batu yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Sunnah sebelum tanah diturunkan itu diambil 3 kali dan dimasukkan ke kuburan. Berdasarkan dalil yang kita baca tadi. Hanya saja hadis yang kita baca itu adalah merupakan hadis yang dhaif, yang ini. Ini hadis yang mengatakan sunnah. Kita ambil tanah 3 kali baru kita taburkan ke dalam kubur sebelum tanahnya dimasukkan semuanya 3 kali. Ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan para ulama mengatakan dhaifun jidda. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan lagi hada haditsun batilun. Ini hadis yang batil. Maksudnya palsu. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Qasim ibn Abdillah Al-Umari. Kami ulangi,
Di dalam sanad hadis ini bahwa Nabi SAW menaburkan tanah 3 kali dalam keadaan berdiri saat orang dikuburkan. Ini hadis adalah hadis yang dhaif jidda, lemah sekali, bahkan sebagian ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ilal, beliau bilang hada haditsun batilun. Ini hadis batil. Yang mengatakan disunahkan lempar dulu 3 kali baru ditutup. Ada apa? Kenapa bisa batil? Dijelaskan oleh ulama hadis, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Qasim ibn Abdillah Al-Umari. Rawi ini ada rawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya, tidak diambil. Ini rawi, kalau ada dia dalam hadis ditinggalkan, tidak ada orang ambil hadisnya. Makanya Imam Daruqutni sendiri yang meriwayatkannya untuk menjelaskan bahwa ini hadis dhaif, tidak diambil. Jadi bukan dia riwayatkan untuk diamalkan, tapi beliau riwayatkan supaya apa? Dijelaskan ini hadis dhaif. Ada rawi yang bernama Al-Qasim bin Abdillah Al-Umari. Itu yang pertama. Ditambah lagi yang meriwayatkan dari Al-Qasim, ya, juga bergandengan dengan rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah Al-Umari. Dia juga rawi yang dhaif. Jadi 2 sebabnya, bukan hanya 1. Ada 2 sebabnya. 1, Al-Qasim bin Abdillah Al-Umari. Yang kedua, ada juga Asim bin Ubaidillah Al-Umari. Dia juga adalah rawi yang dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif. Iya. Ini yang disebutkan. Dan datang dari mursal Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Nabi, dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di Al-Musnad. Akan tetapi rawi dari Ja'far yaitu Ibrahim bin Abi Yahya, dia adalah kadzdzab, pendusta. Maksudnya seandainya sahih, mungkin rawi yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bisa mendukung sedikit. Cuman dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i, ya, diriwayatkan dari mursalnya Ja'far ibn Muhammad dari bapaknya dari Nabi. Di dalamnya ada rawi yang bernama Ibrahim ibn Abi Yahya. Dia adalah kadzdzab, pendusta. Dengan semua alasan ini, maka hadis tidak cocok untuk dipakai berdalil. Tidak cocok untuk dipakai berdalil. Makanya kita katakan tidak disyariatkan untuk menabur dulu 3 kali baru ditutup apa? Tanahnya. Iya. Itu kesimpulan yang kita sebutkan dan kita perlu ketahui terkait dengan perkara tersebut setelah dimasukkan jenazah. Ini wallahu alam karena hadisnya dhaif. Kemudian berikutnya di hadis 566 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, Wan Utsman, dan dari Utsman, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbita fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Daud wa sahahul Hakim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Juga memang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Juga hadisnya. Hadis ini sahih. Apa isinya? Belum bilang dari Utsman, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Ummu Hani, ya, maulanya. Qala, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayat, yaitu sudah ditutup tanahnya, waqafa alaih, maka beliau berdiri. Wa qala, beliau bilang, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Jadi Nabi berdiri dan beliau bilang
kepada jamaah yang hadir, ikut mengantarkan jenazah sampai menguburkannya. Kata Nabi kepada mereka, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Wasalu lahu tathbit, minta juga untuknya kekokohan. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Karena kan ketika kita mengantar jenazah dan jenazah itu telah dikuburkan, setelah semuanya telah ditutup dan kita akan kembali, itu datang kepadanya dua malaikat yang bertanya kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu pertanyaannya. Makanya kata Nabi, setelah dikuburkan, mintakan ampun untuk saudara kalian, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu, wasalullahu tatbit, mintalah kekokohan untuknya, wasabbituhu, dan kokohkanlah dia. Mintalah apa? Kekokohan untuknya, karena sekarang dia lagi ditanya, yaitu kekokohan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Karena 3 pertanyaan ini kalau berhasil jawab, maka akan hidup bahagia di alam kubur, di alam barzakh. Tapi kalau tidak bisa dijawab, maka itu adalah kesengsaraan untuknya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Hadis ini dibawakan oleh penulis, Masya Allah, untuk menjelaskan kepada kita ada syariat lagi setelah dikuburkan untuk orang yang telah dikubur. Kan tadi kita mandikan, kita kafani, kemudian kita solati, kemudian setelah itu kita antarkan jenazahnya, kita kuburkan. Setelah selesai, maka sunnah untuk kita mintakan ampun untuknya. Ingat, memintakan ampun untuknya saja. Dan Nabi di sini tidak dinukil belum melakukan doa bersama. Di kuburan Nabi berdoa, kemudian sahabat apa? Aminkan. Enggak. Belum cuma bilang mintakan ampun untuk saudara kalian, artinya masing-masing. Dan mintakan kekokohan untuknya, karena dia sekarang lagi ditanya. Lagi ditanya. Jadi sunnah kita ucapkan setelah dikuburkan, Allahumma gfir lahu warhamhu wasabbit aqdamahu. Ya Allah, kokohkanlah dia, ampunilah dia, rahmatilah dia, kuatkanlah kakinya. Maksudnya kuatkanlah dia dalam menjawab pertanyaan malaikat yang bertanya kepadanya. Setelah itu kita pulang. Bagaimana mentalkinnya? Kan kadang orang habis dikuburkan, ada satu orang duduk di kuburan, kemudian memimpin baca apa? Doa. Terus juga sebelum doa apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana kalau ini? Iya, ada hadis. Beliau sengaja bawakan untuk menyinggung itu. Itu ini penulis mazhab Syafi'i. Jadi perlu diperhatikan, ini dalil juga yang dipakai. Jadi di hadis 567 kata beliau, wa an Damrah ibn Habib ahadit tabi'in. Dari Damrah ibn Habib, salah seorang tabi'in. Ingat, bukan sahabat, seorang tabi'in, yang mana hujjah itu nanti dalil itu adalah Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat atau perbuatannya. Kalau selain sahabat tidak ada dalil, bukan hujjah. Semuanya bisa ditolak kalau menyelisih dalil. Dari Damrah, maka sengaja Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan ini tabi'in, bukan sahabat, bukan hadits Nabi. Dari Damrah ibn Habib, salah seorang tabi'in, qala, dia bilang, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhum. Adalah mereka, katanya para sahabat, dia nukil begitu, apabila telah diratakan kuburan si mayat, wansarafan nasu anhu, dan orang-orang kembali darinya, ayuqal inda qabrihi, kalau mereka kembali, sebelum kembali dikatakan di kuburannya, ya fulan,
disebutkan namanya. Wahai fulan. Kalau namanya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau namanya Zaid, wahai Zaid. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Salasa marot, 3 kali. Jadi di kuburan dipanggil, wahai si fulan, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Wahai fulan. Qul ya fulan. Qul Rabbi Allah. Katakan Robku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Jadi dia ajarkan apa yang harus diucapkan yang di alam kubur. Rawahu Sa'id ibn Mansur mauqufah. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur secara mauquf. Mauquf artinya bukan dari ucapan Nabi SAW, bukan juga dari ucapan sahabat, secara mauquf tanpa sanad. Hadits ini yang pertama. Kemudian Walid Tabrani nahwuhu. Datang juga dalam hadits riwayat Imam Tabrani semisal dengannya. Dari hadits Abu Umamah secara marfu dan mutawwala, panjang. Iya. Dan panjang. Ini yang ada di hadapan kita yang dibawa oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar ini yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan sunnah talqin mayat setelah dia dikubur. Sunnah talqin mayat setelah dikubur. Itu sunnah kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sunnah ditalkinkan. Kemudian qul Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipakai adalah dalil yang ada di hadapan kita. Hanya saja disebutkan oleh para ulama hadis ini adalah maudhu, hadis palsu. Belum bawakan untuk itu. Hadis yang tadi ini yang belum bawakan, yang orang pakai baca setelah dikuburkan, bacakan la ilaha illallah. Ini hadis palsu. Ini adalah hadis palsu. Kenapa? Karena dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, dia dari jalan Muhammad ibn Ibrahim ibn Al-Ala Al-Himsi Az-Zubaidi. Dia membawakannya dari Ismail ibn Ayyash. Ismail ibn Ayyash menukil dari Abdullah ibn Muhammad Al-Qurashi, dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Sa'id ibn Abdullah Al-Azdi, dari Abu Umamah. Sanad yang seperti ini disebut oleh para ulama rahimahumullah. Di antara yang menyebutkan sangat banyak sekali, mereka bilang hada isnad talib. Sanad hadits yang seperti ini penukilannya adalah sanad yang sangat lemah. Iya. Kenapa? Karena Sa'id Al-Azdi dan Abdullah Al-Qurashi keduanya majhul. Dua orang rawinya tidak ditahu siapa itu. Majhul keduanya. Ditambah lagi Muhammad bin Ibrahim Al-Himsi, ini yang membuatnya palsu. Dua tadi majhul, tidak ditahu. Ditambah lagi ada nama rawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim Al-Himsi. Kalau ada hadits rawi yang hadits rawinya ada orang ini, pastikan palsu. Kenapa bisa? Orang ini yasrikul hadits, suka mencuri hadits. Punyanya orang lain dia tidak dengar tapi dia curi. Tahu orang mencuri hadits? Haditsnya tidak diterima karena ini pencuri. Iya, pencuri hadits. Ditambah lagi Ismail bin Ayyash, dia meriwayatkan dari selain negerinya. Kalau begitu dia itu hanya sahih diterima kalau dia meriwayatkan dari orang sekotanya. Tapi kalau sudah nyebrang kampung lain, dhaif, kan dia tidak mendengar di kampung lain, cuma di kampungnya saja. Iya, ini maksudnya berdasarkan sejarah. Dari mana dia tahu sejarahnya? Dia belajar hanya di kampungnya, tidak pernah ke kampung yang sana. Artinya kalau dia menukil bahwa pernah mendengar di kampung sana, maka pastikan salah.
kan dia tidak mendengar. Ini semua jadi rawinya itu 4 orang bermasalah. Makanya dibilang kesimpulannya, hadzal haditsu batilun maudhu. Hadits ini yang menunjukkan talqin setelah dikuburkan batil, palsu. Banyak orang pakai. Betul ada sahih dari Nabi SAW. Nabi SAW berkata, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dari kalian dengan la ilaha illallah. Jadi yang akan meninggal itu sahih. Jadi kalau ada orang sakarat, kita pergi berkunjung, ini sudah kita bahas dulu. Kita pergi berkunjung kepada orang lagi sakarat. Sunnah disyariatkan bagi kita untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Tahu mentalkinkan? Kita tuntunkan la ilaha illallah supaya dia ucapkan. Karena siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi. Adapun sudah meninggal tidak berguna lagi. Karena dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu, idza matal insan in qata min amalihi. Hadis Abu Hurairah. Riwayat Muslim, idza matal insan in qata min amalihi illa min thalath. Apabila seorang meninggal terputus amalannya, tidak ada lagi gunanya kecuali 3. Sedekatun jariyah, sedekah yang pernah disedekahkan. Ya, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Yang ketiga adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang pernah diajarkan dan orang ambil manfaat dengannya. Ini 3 saja. Artinya kita talqin la ilaha illallah, tidak ada lagi gunanya kecuali sebelum meninggal. Itu kalau dia berhasil ucapkan maka masuk surga sebelum meninggal. Adapun hadits setelah meninggal tidak ada lagi manfaatnya dan semuanya palsu. Apakah saat mengantarkan angkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, angkat, tidak ada hadisnya. Demikian pula setelah dikuburkan ucapkan lagi apa? La ilaha illallah. 7 hari la ilaha illallah, 40 hari la ilaha illallah, semuanya palsu. Semuanya palsu. Maka disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani di kitab beliau Subulus Salam, wa yatahassal min kalami a'immatit tahqiq anna hadits dhaif wal amalu bid'ah la yaktar bi kathrati man yaf'aluhu. Ini kata Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau Subulus Salam, dan beliau sendiri yang lebih condong ke madhab Syafi'i karena beliau mensyarah kitab Bulughul Maram juga karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau bilang hadits disimpulkan dari kalamnya ulama, ucapannya ulama, hadits ini dhaif, beramal dengannya bid'ah. Beramal dengannya adalah bid'ah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah setelah dia meninggal itu bid'ah. Kenapa tidak ada dalilnya? Ada dalilnya tapi palsu. Ada dalilnya tapi palsu. Dan belum tegaskan wala yaktar bi katrati man yaf'aluhu. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Kan banyak orang melakukannya. Jangan tertipu karena itu palsu. Itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Siapa yang melakukannya dengan sengaja dan bilang itu adalah sunnah, maka sama dengan dia telah menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat. Masih ada yang belum disampaikan yang dia tahu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahmallah, yang diriwayatkan oleh Ibnul Majishun rahmallah. Kata beliau, "Madi batada abida'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang melakukan bid'ah termasuk ini. Orang melakukannya karena bilang ini syariat, ini baik, disandarkan pada agama. Siapa yang melakukan sebuah perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat. Nabi Muhammad telah berkhianat. Nabi Muhammad telah berkhianat terhadap risalah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh syariatnya. Kalau ada orang yang berbuat perkara baru yang tidak dituntunkan oleh syariat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka sama dengan dia bilang ini Muhammad khianat. Ada amalan yang belum dia sampaikan kepada kita. Apa itu? Ini yang mereka lakukan. Demikian pula ini bahkan dipastikan oleh Al-Izz Ibn Abdissalam dalam kitab beliau Kashfil Khafah. Beliau bilang itu adalah bid'ah. Beliau pastikan itu adalah bid'ah. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, bisa dilihat halaman 318, beliau nyatakan bahwa talqin mayat setelah dikuburkan itu adalah bid'ah. Yang sunnah adalah sebelum dia meninggal. Yang sunnahnya adalah sebelum dia meninggal. Adapun setelah meninggal itu adalah bid'ah. Bahkan ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 522, walam yakun yajlisu indal qabr wala yulakin al-mayyit kama yaf'aluhun nas al-yawm. Nabi SAW tidak pernah duduk di kuburan, tidak pula mentalkin mayat orang yang telah meninggal sebagaimana dilakukan oleh orang-orang masa kita sekarang ini. Masanya Ibnul Qayyim sudah begitu, sudah berapa ratus tahun yang lalu orang begitu terus. Iya. Dan itu selalu para ulama menjelaskan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingatkan dan sengaja beliau isyaratkan dengan hadis itu supaya orang teringatkan bahwa dalam hal ini tidak ada syariatnya. Orang Syafi'i juga mengakui itu. Orang Syafi'i yang bilang mereka yang bawakan haditsnya ada tapi palsu. Haditsnya ada tapi palsu. Dan mereka sebutkan diantaranya wala yaktar bikatrati man yaf'aluhu. Tidak boleh kita tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Tidak boleh kita bilang sana tahu lakukan Andre Guruta. Kiai, Pak Kiai lakukan. Tidak boleh. Kita hanya beramal dengan hadis, bukan kiai. Tidak ada jaminan surga itu untuk kiai. Tidak ada jaminan kalau apa yang dia katakan adalah pasti benar. Belum tentu. Semuanya bisa ditolak. Yang tidak bisa ditolak itu adalah hadis Nabi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik beliau tidak berfatwa kecuali disaksikan oleh puluhan ulama. Ini sudah disaksikan. Imam Malik ini tingkatannya itu tinggi di dalam ilmu. Tapi beliau pernah bilang kullun yuraddu qauluhu wa yuqbal illa sahib hadil kubur. Semuanya bisa ditolak ucapannya dan bisa diterima kecuali pemilik kuburan ini. Itu beliau tunjuk kuburan Nabi SAW. Jadi yang tidak bisa ditolak itu hadis Nabi. Adapun ucapan ulama, Imam Malik saja bisa ditolak kalau salah. Kalau salah menyelisih dalil, apalagi setelahnya. Apalagi setelahnya. Dan itu yang diwasiatkan oleh para ulama kita dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Bahwa kita yang wajib kita amalkan adalah hadits Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW, bukan di atas pemahaman kita. Iya. Kita, adapun kita sekarang ini hanya menyambung saja, menyampaikan apa yang telah mereka uraikan, apa yang telah mereka jelaskan, karena semuanya sudah jelas. Karena semuanya sudah jelas. Makanya kita yang belakangan ini ya hanya bawa buku begini. Kita bawa buku, kita baca buku, kita pahami berdasarkan apa yang para ulama ajarkan, baru kita sampaikan. Karena tidak bisa kita lagi mengadakan pendapat baru. Kalau sudah ada dua pendapat sebelumnya, tidak boleh kita munculkan pendapat yang ketiga. Karena mengharuskan dua pendapat tadi itu batil. Berarti ada satu waktu kosong dari kebenaran. Muncul belakangan baru ada kebenaran. Itu batil karena tidak pernah kosong satu masa dari kebenaran. Jadi kalau ada pendapat yang benar cuma satu, kita tinggal cari mana dalil yang kuat. Mana dalil yang kuat. Tidak boleh setelahnya membuat jalan baru.
oh saya adakan saja pendapat ketiga. Tidak boleh. Kita hanya boleh meneliti ini dua pendapat mana yang kuat. Iya, dari pendapat ini mana yang kuat. Tentunya kuatnya kita periksa sesuai dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, kita diam saja. Kalau memang kita tidak dapat dalilnya. Tidak ada, kita sudah cari, tidak dapat. Sehingga kita masih bingung dua pendapat ini. Sudah kita diam. Kita tidak amalkan sampai kita tahu mana yang kuat. Sampai kita tahu mana yang kuat. Jadi tidak ada dibilang, kan ada perbedaan. Lakukan saja. Tidak begitu. Kita wajib cari yang kuatnya mana. Kalau tidak dapat, jangan lakukan. Diam saja dulu. Sampai kita tanya kepada seorang yang lebih tahu, ini ada dua pendapat, mana yang lebih kuat? Dia bilang yang ini, karena dalilnya ini. Baru kita mengarah ke situ. Adapun kita tidak tahu, tidak boleh. Apalagi hanya sekedar melihat orang, ya, hanya berbahasa Arab sedikit, sudah dipercaya, sudah diterima. Belum tentu. Hadits dhaif, kalau dhaif haram diamalkan. Hadits kalau dhaif haram diamalkan. Jangan sampai ada yang mengatakan hadits walaupun dhaif bagus karena hadits. Daripada perkataanmu bukan hadits. Perkataan kita orang bisa tolak, bisa terima. Kan begitu? Sementara hadits kalau kita bilang hadits berarti kita sandarkan kepada syariat. Nah, kalau tidak benar berarti kita berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi itu neraka. Kalau kita tidak amalkan apa yang saya ucapkan, kita tolak, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja mengucapkan hadits padahal kita tahu dhaif, palsu, itu ancamannya neraka. Karena berdusta atas nama Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang mutawatir, lebih dari 30 orang sahabat yang meriwayatkannya. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, dia tahu ini cocok hadis dhaif. Dia tahu itu, dia sadar. Tapi ini supaya orang bersemangat. Jadi dia sadar dhaif, tapi dia sengaja sampaikan. Kata Nabi, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, sadar dia. Kecuali dia tidak tahu. Siapa yang sengaja dusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ini kalau sengaja. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar orang Syafi'iyah bilang, hadis dhaif itu yutrah. Hadis dhaif itu dibuang, bukan disampaikan. Kalau ada buku isinya hadis dhaif dan palsu, dibuang, dibakar, bukan dibesarkan. Iya, bukan dibesarkan dan ia diagung-agungkan, padahal dhaif semua isinya. Itu yang harus dilakukan, karena tidak boleh kita beramal dengan hadis palsu atau dhaif, karena itu juga syariat. Itu juga syariat. Ini yang berkaitan dengan hadis tadi dan kesimpulan hukumnya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, karena pembahasannya juga sudah lain tentang ziarah kubur. InsyaAllah kita akhirkan di Jumat depan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa ada tuntunan? Iya, tidak ada. Nabi cuma bilang kalau kalian ngurus jenazah itu asri'u, persegera saja. Tidak tuntunannya harus di. Iya, itu kasihan. Nanti patah tulangnya karena digerakkan. Baik. Nah, kita kalau pas saat angkat, ya mau di apa?
kita ingkari saja, itu tidak ada syariatnya. Pokoknya intinya begini, sebenarnya gampang sekali sebenarnya. Sudah ada hadits yang sahih bahwa apapun yang kita lakukan setelah mayat meninggal, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, itu percuma. Kalau ada dalilnya, dhaif. Karena ini, hadis sahih lebih jelas. Hadis sahih lebih jelas. Iya. Apa tanda-tanda yang paling besar kemungkinan hajat kita diberi petunjuk oleh Allah jika sudah melaksanakan sholat istikharah? Apakah harus mulus 100% prosesnya, atau kalau ada hambatan sedikit berarti itu tanda bahwa keinginan kita tidak diinginkan? Doa dalam sholat istikharah itu kan kita minta dimudahkan kalau itu adalah ditakdirkan untuk kita dan baik untuk kita di dunia, di akhirat. Itu kan kita meminta kemudahannya. Jadi kalau kita dimudahkan ke situ, itulah tandanya. Itulah tandanya. Walaupun kadang ada halangannya, tidak bisa. Di dunia ini penuh dengan cobaan. Tidak bisa 100% kita tidak pernah ada rintangan. Orang soleh ada rintangannya, sebagaimana orang jahat juga ada rintangannya. Jadi tidak bisa kita bilang begitu. Yang jelas kapan dimudahkan, itulah kalau itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa hukumnya adzan di telinga jenazah di dalam kubur? Bidah. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW adzan saat orang sudah dikuburkan, apalagi sebelum dikuburkan di telinganya. Hukumnya adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ada pertanyaan berikutnya. Ada penjual makanan. Setiap pengantaran makanan, si penjual mematok ongkir. Dan si penjual sendiri yang mengantar makanan tersebut dan mengambil ongkirnya. Apakah perbuatan seperti ini diperbolehkan? Boleh. Apa masalahnya? Iya. Alhamdulillah, daripada orang lain dapat, nah dia juga bisa. Kan dia kan tawarkan dua, ya kan? Barang dan jasa. Barang dan jasa. Barangnya yaitu makanannya, jasanya ongkos kirimnya, ya kan? Masa kita bilang kalau kamu yang menjual, ongkirnya gratis kalau kamu yang antar. Iya, kalau begitu kita yang jual, nanti saya pesan. Iya, tidak ada masalah. Alhamdulillah, itu boleh. Jika saya sholat sunnah ba'da maghrib dan ada yang ingin ikut sholat fardu menjadi makmum, apakah saya harus menjaharkan bacaan? Iya, sunnah dijaharkan. Maksudnya gini, kita kan sholat sunnah setelah maghrib. Datang orang mau sholat maghrib terlambat, menjadikan kita sebagai apa? Imam. Apakah dijaharkan? Sunnah dijaharkan. Kalau kita juga tidak jaharkan, tidak ada masalah. Tapi sunnah kita jaharkan. Sunnah kita jaharkan. Masih ada waktu, silakan. Yang mau bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana keutamaan kalau meninggal di malam Jumat dan di hari Jumat? Apakah mutlak bebas dari azab neraka atau bagaimana, Ustaz? Jadi iya. Tentang meninggal, mungkin saudara saya ini melihat, tidak ada suaranya, kenapa dia pakai mic? Tidak, maksudnya itu suaranya untuk orang online, supaya ditahu kita tanyanya apa. Nah, itu teman di samping tadi, apa ini? Pakai mic tapi tidak ada suaranya. Maksudnya bukan untuk kita di sini, kan kita dengar kita. Orang yang online kita kasih juga faedah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang masuk di pertanyaan saudara kita. Kan tadi saya lihat ini saudaraku muka-muka heran. Alhamdulillah. Jadi daripada dia penasaran tinggi, nanti dia mimpi, lebih baik dijelaskan. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi,
disebutkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, demikian pula syekh yang lain yang mereka menjelaskan termasuk husnul khotimah, orang yang menutup kehidupan dengan baik itu meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Dia dilindungi dari siksa kubur. Nah, namanya dilindungi dari siksa kubur, ya ujung-ujungnya pasti surga, karena apa yang dilihat di alam kubur itulah yang dilihat nanti di akhirat. Karena ketika seorang menjadi penghuni neraka, di dalam kubur dibukakan tempatnya di neraka, diperlihatkan. Demikian pula kalau orang menjadi penghuni surga, diperlihatkan tempatnya di surga, sampai dia katakan aqimis sa'ah, cepat bangkitkan hari kiamat. Kan dia sudah mau masuk di tempatnya itu. Begitu. Jadi itu tanda, di samping tanda dia meninggal dalam keadaan baik, dan dia dilindungi dari siksa kubur, seperti dalam hadis. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana ulama memasukkan hadis lemah dalam kitabnya? Mohon jelaskan hikmah penulisannya. Bukankah hadis lemah tidak diamalkan? Iya. Perlu kita ketahui, pertama ada beberapa alasan. Pertama, untuk menjelaskan kalau itu hadis lemah. Jadi mereka sebutkan, misalnya Imam Daruqutni, bahkan belum sebutkan hadis yang dikritik dari Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya. Bahkan itu hadis ada di riwayat Muslim. Belum sebutkan untuk apa? Dia kritik. Sebenarnya ini riwayat Muslim tidak sah. Bahkan ada dari riwayat Imam Al-Bukhari yang belum kritik. Begitu. Jadi mereka sebutkan untuk apa? Menjelaskan kalau itu hadis dhaif, bukan untuk diamalkan. Seperti ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia jelaskan bahwa ini hadis mauquf. Ini hadis dhaif. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, yaitu mereka ingin mengisyaratkan, karena ini matan hadis, mereka ingin mengisyaratkan bahwa ada masalah yang orang pakai hadis ini, tapi pendapat itu tidak kuat, karena hadis ini tidak kuat. Kita bisa pahami itu? Jadi bukan diamalkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri yang bilang hadis dhaif dibuang, tapi belum masukkan di Bulughul Maram hadis palsu. Ada hadis palsu. Untuk apa? Pertama, untuk menjelaskan kalau itu tidak benar. Makanya kadang belum bilang yang terhafal adalah yang ini. Adapun lafaz ini tidak terhafal, artinya tidak sah. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, untuk menjelaskan bahwa ada orang yang memetik dalil fikih dari hadis itu, jadi disebutkan untuk menjelaskan pendapatnya. Bahwa pendapat ini dalilnya, tapi dhaif. Bisa begitu ujungnya. Iya, kan ini adalah seperti contoh buku ini adalah menjelaskan semua pendapat, tapi lewat isyarat hadis. Lewat isyarat dari hadis yang belum sebutkan. Dan tidak semuanya itu dikuatkan. Mungkin itu bisa dipahami. Jelas ulama kita menjelaskan bahwa tidak boleh kita menyebutkan hadis yang dhaif tanpa menjelaskan kalau itu dhaif. Haram, karena orang akan menyangka itu nanti hadis dari Nabi, padahal dhaif. Jadi kapan kita jelaskan hadis dhaif, harus disebutkan. Adapun kalau tidak dhaif, boleh tidak bilang. Cuman bilang Nabi SAW bersabda, tidak perlu dia bilang disahihkan oleh Syekh Albani misalnya, tidak perlu. Kalau itu sahih, tapi kalau dhaif wajib dijelaskan supaya orang tidak tertipu dan tidak terpengaruh dan tidak amalkan apa yang disampaikan. Itu wallah alam. Silakan. Tahan dulu Pak sedikit Pak, supaya yang lain dapat faedah. Silakan. Mengenai mandi jenazah. Iya. Apakah jika banyak orang yang memandikan itu lebih bagus, atau karena misalnya orang tua punya anak 7 orang, anaknya ingin ikut memandikan orang tuanya, apakah itu boleh? Terus yang kedua mengenai kain jenazah, itu dibeli lebarnya berapa meter, terus dijahit supaya bisa membungkus jenazah, apakah itu boleh?
Yang ketiga mengenai doa untuk orang tua yang dari anaknya. Apakah jika si anak ingin membaca Al-Quran dengan niat berdoa kepada orang tua itu diterima? Jazakallah khair. Baik, Masya Allah. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama, yang memandikan jenazah apakah boleh banyak? Maksudnya atau anaknya begitu? Ya, asalnya yang memandikan jenazah itu tidak boleh banyak. Karena makin sedikit orang, makin tertutup aibnya. Makin banyak, maka makin besar kemungkinan akan diceritakan aibnya si mayat. Jadi lebih utama itu sedikit, yaitu yang memandikan sama yang membantunya. Yang memandikan sama yang membantunya. Yang membantu nanti angkatkan, misalnya kalau butuh dimiringkan jenazahnya, saat diurut perutnya supaya keluar semua kotoran yang ada, ya, atau yang membantu dekatkan air, ya. Kan yang memandikan cuma 1 orang, yang membantu boleh beberapa, tapi itu tadi diingatkan bahwa dia tidak boleh menceritakan apapun yang dilihat berupa aib dari mayat itu. Makanya kita katakan lebih sedikit itu lebih bagus daripada lebih banyak. Dan boleh memandikannya dari keluarganya, dari anaknya. Bahkan di pembahasan para ulama, boleh suami memandikan istrinya kalau istrinya meninggal. Demikian pula sebaliknya. Boleh si istri memandikan suaminya, boleh. Sebagaimana yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, ini sudah banyak berlalu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang apa tadi? Kain kafan. Memang banyak kain kafan yang ada dijual itu tidak terlalu lebar. Kalau panjangnya kan bisa, cuma tidak terlalu lebar. Makanya kalau kita beli sendiri sebenarnya itu lebih bagus. Karena dibeli sendiri itu bisa kita pilih lebarnya di toko. Nah, itu lebih bagus. Tapi anggaplah kalau kita beli kain yang lebarnya tidak pas, ada hal yang kita lakukan sebenarnya. Jadi kan tiga kan, asalnya kalau dikuburkan dibungkus mayat itu 3 kain kafan. Dan kalau kainnya kurang lebar, kita bisa jadikan 6. Itu kita susun ini kainnya begini, secara bersila. Susun jadi ini lurus, baru kita miringkan ke sini supaya lebar ke sini. Jadi nanti ini pas di tengahnya ditutup, ditindis oleh mayat. Nah, kita lakukan juga di atasnya begitu. Jadi jadinya 6. Enggak. Itu sebentar kan dulu kan kita sudah ajarkan bagaimana cara melipatnya supaya tidak terbuka. Ya kan? Kita sudah ajarkan dulu waktu mengkafani mayat. Jadi tidak perlu dijahit. Karena kalau dijahit bagaimana nanti dibuka di kuburannya? Itu yang terakhir di pertemuan itu yang paling di luarnya itu rata-rata kan. Yang paling enggak, kalau kita caranya seperti ini tadi, enggak perlu dijahit. Karena memang semuanya tertutup, Pak. Kalau kita begini, itu kan kalau kita ketemu ujung. Kalau ketemu ke ujung memang perlu jahit. Kita bisa pahami. Kalau kita kasih ketemu ujung begini, pasti kita jahit, Ki. Karena pasti terbuka. Ini kita enggak ketemu ujung, kita di tengah begini. Iya. Jadi ditindis oleh mayatnya. Kan nanti ada lagi bagian luar terpalnya. Entah? Walaupun tidak ada terpalnya, bagaimana kalau tidak ada terpalnya? Ini kan kain kafan, Mbak. Kain kafan ini setelah kita bungkus begini, kan kita ikat bagian kepala, tengahnya, kaki, kan kita ikat, Mbak. Jadi tidak terbuka. Yang jelas, kalau kita tidak jahit, tidak satukan, itu lebih bagus untuk mayat. Kan nanti mayat kita dikubur membengkak, Pak. Artinya lebih cepat. Tidak hancur di dalam. Itu hikmahnya kenapa kita tidak jahit. Kita tidak jahit, tapi kita lakukan seperti itu tadi. Kemudian nanti kita apa? Ikatnya di luarnya dengan kain yang kita sudah siapkan di bawah kain kafan sebelum kita bungkus. Jadi kita ikat bagian kepala, bagian tengahnya bisa 2, bisa 4, bisa 3, tergantung kebutuhan. Sampai dikuburkan, kalau sudah diletakkan di dalam liang lahat, kita buka ikatannya. Kan kenapa diikat?
Kan supaya tidak terbuka jika ini. Itu masalahnya. Jadi ini jahit tidak dibutuhkan karena kita sudah ikat. Setelah kita bungkus, kita apa? Ikat. Mungkin bisa kita pahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran bukan doa, Pak. Doa untuk mayat kan sudah diajarkan oleh Allah, ya kan? Doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu kan ada dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan sudah ada doanya. Itu maksudnya doanya. Itu maksudnya doanya. Adapun membacakan Al-Quran untuk orang tua tidak sampai pahalanya. Yang sampai itu kalau kita sedekah. Ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ibunya meninggal tiba-tiba. Dia tanya, apa yang bermanfaat untuk ibuku? Apa kalau saya sedekah kalau bermanfaat? Dia bilang sedekah untuknya. Jadi dia sedekah. Dia tanya lagi, apa sedekah yang paling bermanfaat untuknya? Kasih minum air. Artinya tidak ada. Padahal ini orang mau tahu sekali. Kalau seandainya membacakan Al-Quran 30 juz, sahabat bisa bacakan 1 hari tamat. Tapi Nabi tidak katakan. Dan maksud dari doa itu kita doakan, memintakan ampun untuknya. Memintakan ampun untuknya, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah boleh kita mendengarkan kitab yang biasa dibacakan saudara kita, yaitu Fadilah Amal? Iya. Karena di dalamnya juga itu ada yang termasuk hadis yang kuat ataupun sahih menurut dari beberapa ulama, Ustaz. Salah satu hadisnya mungkin khairukum man ta'allama Qur'anan wa 'allama. Apakah boleh kita pakai? Gara-gara ada hadis sahihnya? Iya. Tidak boleh. Tidak boleh, Dik. Karena nanti kita akan tertipu. Tapi dari tadi kita bilang, Ustaz, maaf di Ustaz, maaf. Iya betul. Tadi kita bilang ulama sengaja simpulkan hadis doif di dalam kitab, artinya untuk supaya kita tahu bahwasanya itu hadis doif atau lemah. Iya Pak. Tapi begini, di kitab yang kita sebutkan tadi, tidak ada keterangannya kalau ini doif. Itu masalahnya Pak. Oh ada Pak. Hah? Ada biasa dijelaskan di situ bahwasanya ini ulama berpendapat bahwasanya ini doif. Baik. Setelah itu Pak, setelah kita sampaikan ceramah di atas mimbar, kita siap amal dan dakwakan. Itu masalahnya Pak. Jadi orang di bawah ini akan tertipu dengan kita. Karena setelah kita baca ini hadis doif, setelah itu kalau mau kita tutup, apa kita bilang? Kita siap amal dan dakwakan insya Allah. Di bawah semua bilang insya Allah. Gitu Pak. Orang tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Oh begitu. Iya. Alhamdulillah belum pernah naik di atas, cuma apabila saudara-saudara menyampaikan itu ada juga kesan dalam diri begitu. Iya Pak. Cuman dia terkesan dengan hadis doibnya Pak. Itu masalahnya. Banyak jadi orang yang terkesan di bawah itu Pak. Saya juga tahu Pak. Iya, saya juga pernah hurut sehari. Iya. Kita paham ini Pak. Bukan hanya kita yang pernah hurut. Saya waktu SMA Pak, tidak sengaja diajak sama teman. Oh sana ada pengajian, saya ke sana. Oh ternyata kita makan di nampan di sana. Karena jauh dari rumah ya saya bermalam. Begitu Pak, terkesan di hati itu hadis doib, itu bahayanya. Tapi di dalamnya Ustaz banyak juga hadis-hadis yang kuat begitu. Iya Pak, tapi kita tidak jelaskan Ki. Kita cuma baca Ki. Tidak ada kita bilang ini Pak hadis doib jangan diamalkan. Tidak ada Pak. Di akhirnya kita cuma bilang kita siap amal dan dakwakan insya Allah. Iya kan? Itu baru Bapak teriak insya Allah. Itu masalahnya Pak. Kalau seandainya begini Pak, kalau seandainya ada dari teman-teman yang kita sebutkan, jadi ini dia baca, dia bilang ini hadis sahih, kita wajib amalkan semampu kita. Ketika dia baca doib, dia cuma baca. Tidak ada dia bilang, ini doib ya, jangan diamalkan. Ini salah. Kalau begitu, Masya Allah, saya kasih ke jempol 5 kalau ada. Oh berarti kesalahannya dari rekan kita itu. Betul. Cuma itu jika. Tidak ada disampaikan Pak. Ya. Tidak ada yang disampaikan. Maksudnya
ini doif. Seharusnya kan gini, seperti saya tadi. Ini Pak, hadis tentang talqin la ilaha illallah setelah meninggal doif. Karena dalam rawinya, dalam riwayatnya ada rawi yang bernama ini. Tidak boleh kita amalkan. Nah kita di sana Pak, tidak ada bilang begitu. Kita cuma baca sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ini baca, kita ambil satu hadis, baca. Setelah itu dia baca. Ini hadis riwayat Tabrani didoifkan oleh ini. Tapi akhirnya kita siap amal dan dakwah. Seharusnya jangan amalkan, jangan dakwakan. Ini doif. Itu baru oke Pak. Kita bisa pahami. Kalau begitu Pak, saya kasih jempol 5. Saya angkat tangan sama kaki, saya tambah lagi jempol orang lain. Kalau begitu caranya, tapi tidak ada begitu ceritanya. Oh berarti kesalahannya cuma itu yang saja Pak? Iya Pak, bukunya jangan Mi, karena memang doif banyak yang palsunya. Banyak palsunya juga? Banyak sekali Pak, mau Ki periksa. Bawa Miki, saya kasih tahu Ki. Nanti nanti di pertemuan berikutnya mungkin deh. Iya, jangan Mi, habis waktu. Iya, percuma Ji Pak. Karena biar saya bilang tadi percaya Ji, karena saya belum pernah kurus 4 bulan. Saya juga belum pernah. Oh iya, itu masalahnya. Iya. Jangan Maki. Iya. Oh habis waktu. Baik, katanya sudah habis waktu. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.